Baik, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah sampai pada penjelasan ini bagaimana dari domain waktu diskrit dikonversi, ditransformasi menjadi domain frekuensi, dalam hal ini domain K. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan fungsi dalam domain frekuensi atau dalam domain variabel K, kemudian kita ingin menghitung magnitude dan fasanya. Magnitude dan fasa. Untuk menghitung magnitude dan fasa, ekspresi bentuk kompleks itu lebih mudah. Ya, ini sebagai komponen real, ini sebagai komponen imajiner. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita berdasarkan atau mengacu pada ekspresi ini, fungsi ini, kemudian kita ingin substitusikan untuk tiap nilai K dari min 2 sampai dengan 2. Dari min 2 sampai dengan 2. Oke. Kita mulai dari min 2. Kenapa dari min 2 sampai 2? Karena ini merupakan satu periode, ya, dari sinyal di domain waktu tadi. Oke, kita masukkan di sini min 2, ya, maka hasilnya menjadi ini. Ini ekspresi dalam bentuk bentuk kompleks, ini ekspresi dalam bentuk polar. Oke. Magnitude ini kalau kita lihat bentuk polarnya, komponen 0,232 ini adalah magnitude, adapun minus J 0,531 ini adalah 0,531 adalah fasanya. Ini magnitude, ini fasa. Oke. Kemudian untuk komponen K sama dengan min 1, kita hasilkan ini. Untuk K sama dengan 0 dan seterusnya, kita mendapatkan komponen polar, ya, bentuk polar koordinat polar. Nah, kita lihat dengan hasil seperti ini, kemudian kita coba gambarkan dalam sebuah grafik magnitude dan fase. Kita lihat, kita ambil contoh yang untuk X min 2, di sini 0,232 dan fasenya min J 0,531. Kita lihat. Ini subgrafik, ada dua grafik, yang atas adalah grafik magnitude, yang bawah adalah grafik fase. Grafik magnitude ini sumbu Y-nya adalah magnitude-nya, sumbu X-nya adalah komponen K-nya atau komponen frekuensinya. Di sini jadi frekuensi ke 0, ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya atau sebaliknya. Kemudian untuk yang fase, ya, fase untuk sumbu Y-nya adalah fase dalam derajat atau radian. Kemudian sumbu X-nya adalah dalam frekuensi. Kita lihat tadi kita mengambil contoh yang X saat K sama dengan min 2. 0,232 kita lihat. Min 2, K sama dengan min 2, hasilnya berapa? 0,232. Ini angka 2 di sini, maka ini sedikit lebih tinggi, jadi 232. Oke. Kemudian yang fasenya berapa? Fasenya adalah min 0, kita lihat 0,31. Nah, ini 0, ini min 0,5, ini sedikit lebih bawah, ya. Min 0,531 begitu. Kemudian saat K sama dengan min 1, di sini positif, kurang lebih hampir mendekati 3 tapi nggak sampai 3. Kemudian yang fasenya saat K sama dengan min 1 itu
0,75an. Kita lihat. Ya, betul. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan grafik magnitude dan spektrum. Kemudian penggambarannya apakah harus dari minusnya dari berapa, positifnya dari berapa, untuk sumbu X-nya. Sebenarnya untuk satu periode saja sudah cukup. Jadi Anda menggambarkan dalam satu periode sudah cukup. Oke, begitu juga untuk fasenya. Oke, itu cara menggambar magnitude dan fase. Kemudian, minggu lalu kita mendapatkan ekspresi ini itu dimulai satu periode dari sisi negatif dan sisi positifnya. Ini dari min 2 sampai dengan 2. Kemudian kalau kita memulainya dari sembarang, apakah boleh? Boleh. Contoh, memulainya dari N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan 4. Yang penting ini satu periode. Maka kita bisa masukkan ke dalam substitusi ini bahwa 1/5 X 0, J pangkat 0 ditambah X pada saat N sama dengan 1, E pangkat min J K 2pi 1/5. Ini 2. Ini 3, makanya sini ada nilainya 6. Ini 4 kali 2 berarti 8. Oke, kemudian kita jumlahkan seperti biasa, kita dapatkan seperti ini ekspresinya. Oke. Kemudian di sini ada catatan bahwa E pangkat JK 8pi/5 itu bisa dijabarkan menjadi E pangkat min JK 2pi, E pangkat min JK 2pi 5. Nah, ini nilai ini itu sama dengan 1 ya. Lingkaran satu penuh 2pi. Kemudian kita bisa tuliskan menjadi JK 2pi/5. Ini jadi ekspresi suku ini itu akan sama dengan ini. Hasilnya maka akan sama dengan ini. Ya. Oke.